everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun udah rajin nonton dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, atau di kota manapun. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita ibadah, games, dan lain-lain, kita yel-yel dulu yuk supaya lebih semangat yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello everybody, one more time, hello everybody. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Oke, let's stand up. Kita menyanyi sama-sama, tepuk tangan bersama. Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Dengan kemuliaan-Mu, Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama yuk. Habis ini kita mau putar badan kita ya. Semuanya siap? Oke. In 1, 2, 3, putar. Mana teriakannya? Putar. Nyanyi sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjunkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang terjunkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang terjunkan bahkan yang mustahil bisa terjadi, karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang bermujizat buat hidup kita. Yang terjunkan bahkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Saatnya kita main games. Oke, jadi games hari ini yaitu adalah menumpuk gelas. Jadi nanti teman-teman kita akan menumpuk gelas menggunakan sumpit. Coba kasih lihat sumpitnya. Menggunakan sumpit. Langsung aja ya, kita mulai ya. Ayo. Dari sini. Oke. 1, 2, 3. Ayo.
Wow, kayaknya Thomas udah hampir selesai ya. Ayo, dikit lagi. Ayo, Kevin. Siapakah? Oke, jadi yang menang adalah Kevin. Kalian bisa cobain di rumah juga ya. Bye. Hello Joykid Online Service. Nah, di hari Minggu ini Miss ada pertanyaan. Yang pertama kali ya, Miss mau buka dengan sebuah pertanyaan. Apa yang tidak pernah bisa kembali atau diputar ulang oleh semua manusia? Tak ulangi lagi ya pertanyaannya. Apa yang tidak pernah bisa kembali atau diputar ulang oleh semua manusia? 3, 2, 1. Ada yang tahu? Ya, waktu. Waktu adalah hal yang tidak bisa diputar ulang lagi. Kalau waktunya sudah lewat, ya udah lewat. Kalau misalnya kita janjian, kayak hari ini misalnya, Miss-nya janjian untuk bisa tapping jam 4 sore, tapi Miss-nya ada halangan, akhirnya hampir setengah 5. Nah, nggak bisa kembali ke jam 4 sore. Waktu adalah suatu hal yang nggak bisa kita putar ulang. Nah, pada zaman dahulu ya, waktu dulu kala ya, manusia itu menggunakan jam matahari atau jam air untuk mengetahui waktu. Jadi kalau siang nih ya kan, kalau di tengah-tengah tuh mataharinya, wow berarti sudah siang ya, jam 12. Mungkin kalau agak-agak dinginan gitu, mataharinya di sebelah kanan itu berarti mulai jam-jam 3 gitu kali ya. Kalau zaman dulu ngelihatnya kayak gitu ya, lihat dengan jam matahari. Nah, kalau sekarang lihatnya dengan apa? Nah nih, jam tangan atau jamnya di handphone atau lihat di kalender. Nah, siapa yang punya kalender ya, entah kalender duduk atau kalender yang di dinding yang besar itu atau kalender yang harian itu ya kan, yang disobek-sobek gitu ya kan. Kita punya cara untuk bisa melihat waktu. Hari ini sekarang hari apa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang jam berapa atau tahun berapa? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau berangkat sekolah pun kan kita juga ada waktunya ya. Masuk sekolah jam berapa, istirahat sekolah jam berapa, pulang jam berapa, atau mau les jam berapa, semua ada waktunya. Dan waktu itu kalau sudah lewat, sudah terlambat, itu tidak bisa diputar ulang, nggak bisa di replay lagi. Nggak kayak waktu kita nonton ya, nonton di rumah itu ya, kayak film yang di rumah yang pakai CD itu kita bisa replay ya, mundur-mundur atau maju-maju ya, tapi kalau waktu itu tidak bisa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan waktu yang tidak bisa diulang, tapi Tuhan bisa memakai itu untuk sesuatu hal yang luar biasa buat kemuliaan namanya. Oke? Nah, semuanya boleh duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan sama-sama cerita ini. Pada suatu hari, Lazarus ini jatuh sakit dan kedua saudari Lazarus, Marta dan Maria ini memberitahukan kabar ini kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, Lazarus dan kedua saudaranya ini bersahabat ya, mereka berteman dengan baik. Jadi saudari-saudari Lazarus ini memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus ini sedang sakit. Terus apa yang menjadi tanggapan Tuhan pertama kali? Tuhan Yesus bilang, penyakit Lazarus ini tidak akan membuat Lazarus itu meninggal. Seperti itu. Itu tanggapan yang Tuhan Yesus katakan pertama kali. Tidak akan terjadi. Jadi tenang aja gitu. Nah, dan hal itu terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah diagungkan juga. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini, sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendapat berita bahwa Lazarus itu sedang sakit, Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal di kota di mana dia tinggal saat itu selama 2 hari. Jadi Tuhan Yesus itu nggak langsung ke tempatnya Lazarus, ke kota Betania, enggak. Dia dengan sengaja
untuk tinggal di situ selama 2 hari katanya. Dan setelah itu Tuhan Yesus baru berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi, kita berangkat ke Yudea. Murid-muridnya terkejut, kenapa kok harus berangkat ke Yudea lagi? Padahal di Yudea itu Tuhan Yesus itu sempat kayak dilempari dengan batu. Ya, Tuhan Yesus hampir celaka di tempat itu. Jadi kenapa kok harus ke sana lagi gitu loh ya kan? Terus lalu Tuhan Yesus dengan jawabannya, dia menjawab, bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang tidak akan tersandung batu di waktu siang hari, karena kalau di siang itu mereka semua bisa melihat terang. Tetapi orang yang berjalan di malam hari akan tersandung sebab tidak ada terang pada malam hari, seperti itu Tuhan bilang. Dan terus Tuhan Yesus berkata lagi, sahabat kita Lazarus itu sedang tidur, itu sudah tidur katanya. Tuhan Yesus berkata, sahabat kita Lazarus sudah tidur, aku akan ke sana untuk membangunkannya. Nah, para murid-murid Tuhan Yesus ini berpikir, loh berarti Lazarus itu tidur secara ya tidur, tapi artinya waktu Tuhan Yesus bilang Lazarus sudah tidur, Lazarus itu sebenarnya sudah mati, dan Tuhan itu tahu Lazarus sudah meninggal. Tapi Tuhan tetap akan ke sana untuk membangunkannya, katanya Tuhan ya. Saat Tuhan Yesus sampai ke tempat rumah Lazarus, Marta dan Maria, di situ banyak sekali orang berkumpul untuk menghibur saudari-saudari Lazarus yang meninggal oleh Lazarus ya. Saat itu Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya Lazarus pasti masih hidup, karena Tuhan pasti bisa menyembuhkannya. Terus Tuhan berkata, saudaramu akan hidup lagi. Terus Marta menjawab, aku tahu Lazarus akan hidup kembali bila orang mati dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu Tuhan berkata, akulah yang memberikan hidup dan membangkitkan orang mati, kata Yesus kepada Marta. Lalu Tuhan juga berkata lagi, orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan orang hidup yang percaya kepadaku selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau kepada hal itu? Tanya Tuhan Yesus kepada Marta. Lalu Marta menjawab, aku percaya Tuhan, Anak Allah, Raja Penyelamat yang akan datang ke dunia ini. Lalu setelah itu Marta pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan dia memanggil Maria. Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria menangis dan berkata, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, saudara saya tidak akan meninggal. Jadi saudari-saudari Lazarus ini berkata yang sama. Kalau Tuhan waktu itu datang, waktu mendengar kabar pertama kali Lazarus sakit, dia datang, Lazarus nggak akan meninggal, nggak akan mati. Nah, nggak lama Tuhan itu mengajak Maria. Dia bertanya, di manakah Lazarus ini dikuburkan? Lalu Maria mengantarkan Tuhan Yesus ke tempat di mana Lazarus dikuburkan bersama-sama dengan orang banyak tentunya ya, karena memang sebelum Tuhan Yesus datang di rumah mereka itu banyak berkumpul orang untuk menghibur Maria dan Marta ini. Nah, saat Tuhan Yesus berjalan menuju ke tempat pekuburan Lazarus, orang-orang ini bisik-bisik gitu ya, wah ini kan Tuhan Yesus ya, biasanya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang tuli mendengar, ya, membuat keajaiban seperti itu. Apakah kali ini dia bisa membuat Lazarus yang sudah mati, tadi katanya berapa hari? 4 hari, bisa bangkit lagi? Apa bisa ya? Nah, kira-kira orang-orang sekitar itu berbisik-bisik seperti itu. Nah, tapi kira-kira anak-anak di sini, kira-kira Tuhan bisa nggak bikin Lazarus itu bangkit lagi setelah 4 hari dikuburkan? Ya, nggak cuma 1-2 hari, tapi 4 hari. Nah, lalu Tuhan Yesus itu tetap aja dia berjalan ke arah pekuburan itu, dan kuburan itu kayak gua gitu ya, ditutup oleh batu yang sangat besar. Lalu Tuhan Yesus bilang, ayo batunya disingkirkan dulu, ya kan? Batunya disingkirkan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang menyingkirkan batu yang besar itu. Singkirkan batu ini. Tapi Tuhan
dia sudah mati loh 4 hari yang lalu, pasti sudah bau busuk, ya kan? Seperti itu kan, karena kan dia sudah mati, dia sudah dikubur 4 hari yang lalu, dia sudah bau busuk. Terus Tuhan berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Maka mereka menyingkirkan batu itu, dan Tuhan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, terima kasih Bapa, karena engkau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tuhan Yesus berdoa seperti itu ya. Sesudah itu Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras, Lazarus keluarlah. Orang yang sudah mati itu keluar. Jadi Lazarus waktu itu keluar dengan tangan dan kaki yang masih terbungkus dengan kain kafan, tertutup dengan kain penutup muka. Jadi sekujur badannya itu masih tertutup kain kafan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus Tuhan Yesus memerintahkan untuk lepaskanlah kain kafannya supaya ia bisa berjalan dengan bebas. Dan Tuhan berkata kepada semua orang di situ, jadi supaya kain kafannya itu dilepaskan. Nah, siapa di sini yang pernah nonton bioskop? Nah, coba angkat tangan yang pernah menonton bioskop. Nah, apapun bioskopnya ya, yang sekarang lagi ini itu adalah Fantastic Four ya katanya ya. Nah, Misha juga sudah pernah nonton. Nah, kalau kita nonton itu pasti ditemenin sama ini yang namanya apa nih, popcorn. Makanya di sini ada popcorn. Nanti bisa dimakan sendiri di rumah ya. Yang manis, yang asin. Kalau misalnya nontonnya pakai 3D, wah kayak 3D itu lebih kelihatan nyata gitu ya, kayak ikut gerak-gerak gitu ya, padahal enggak ya, diam. Kita cuma butuh pakai kacamata 3D, itu lebih seru sih, apalagi kalau ceritanya itu naik turun gitu ya, ada di dalam air, di atas gunung, kayak terbang-terbang gitu, itu lebih asik daripada flat, tenang, rugi nanti nontonnya. Nah, kalau waktu itu ya kita pernah nonton film. Nah, waktu nonton itu tegang. Wah, ini sebentar lagi musuhnya bakalan nyerang. Aduh. Hero-nya kalah, superhero-nya kalah. Kita pasti kecewa. Ya, mestinya kan gini, bukan gitu. Terus habis gitu superhero-nya ada yang salah. Terus superhero-nya berantem sendiri. Kita mangkel ya. Gemes. Terus ada yang lucu, ketawa-ketawa. Tapi selama nonton film itu kita nggak pernah tahu ceritanya ini habis ini apa. Pernah nggak kita berpikir waktu kita nonton film, ya kan? Nonton film itu kan pasti ada sutradaranya ya. Setiap film itu pasti ada sutradara. Pernah nggak kita berpikir saat kita itu ada di gedung bioskop, apapun filmnya, mau film komedi, film horor, film petualangan, apapun filmnya yang membuat kita itu mangkel, seneng, happy, takut gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu endingnya. Nah, di situ ada sutradaranya cuma ngeliatin kita. Yang penting semuanya happy ending sebentar lagi filmnya. Nah, sutradara pasti tahu karena dia yang bikin semua alur cerita film yang kita tonton. Sama kayak Tuhan Yesus ya. Dia yang membuat semuanya. Dia tahu semua apa yang akan terjadi kepada kita. After ini, habis ini kita ngapain. Dia tahu. Nah, makanya waktu Lazarus dikabarkan sakit, Tuhan Yesus dengan sengaja nggak cepet-cepet ke tempatnya. Dia tinggal 2 hari. Jadi nggak cepet langsung ke tempatnya Lazarus di kota Betania, enggak. Dia tetap tinggal di situ 2 hari dengan sengaja. Karena Tuhan Yesus tahu endingnya seperti apa. Tuhan Yesus tahu Lazarus bakal mati, Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus juga tahu Lazarus akan hidup kembali. Dia bisa menghidupkan Lazarus. Dia bisa membangkitkan Lazarus. Oleh karena itu, super kebenaran kita hari ini adalah nothing is too late for God. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Nggak sama sekali. Tidak ada yang bisa dia batasi. Termasuk waktu. Kalau waktu itu ada batasnya, tapi tidak ada buat Tuhan. Tuhan tidak mempunyai batasan. Untuk waktu, untuk apapun Tuhan tidak ada batasan.
Nothing is too late to God. Super kebenaran kita hari ini adalah nothing is too late for God. Ayat penuntun kita terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 or John 11 verse 1 to 44. Ayat hafalan kita terambil dari Habakuk 2 ayat 3a yang berbunyi, catatlah itu sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Or in English, Habakuk 2 verse 3. This vision is for a future time, it describes the end and it will be fulfilled. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini sudah mengajari kami bahwa waktu dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dan selalu di waktu yang tepat. Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami bisa percaya dengan rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendidikan kami dan keluarga kami dan juga teman-teman kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah Joy kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, and give positive comments. See you next week. God bless.